Bentuknya, spermanya kadang-kadang kepalanya kegedean, ekornya potong, nah gitu. Nah untuk mencapai syarat itu dibutuhkan jumlah sperma lebih dari 60 juta per cc. Wah, keren. Ya, meskipun secara teori 20 juta sudah bisa, tapi 60 juta yang bagus. Kemudian gerakan yang melihat telur langsung nyamber, itu harus lebih dari 50% yang gerakannya lurus. Punyaan saya bagus nih, kayak kepalanya lebih gede kan. Enggak, telurnya kepalanya lebih gede tapi ekornya agak pendek tapi telurnya gede. Nah, terus sperma yang normal yang bentuknya bagus. Masa lupa itu mesti lebih besar. Aku juga gak ngerti dong. Ayo gak ngerti. Dokter Boyko Masih lebih besar dari 60% yang spermanya normal. Itu yang pria. Oleh karena itu yang bisa mengganggu sperma kualitas dan jumlahnya satu, merokok. 75% pasien perokok biasanya mandul. Ya. Setelah mandul tambah lagi, biasanya mereka menjadi disfungsi ereksi. Ya, kemudian kanker paru-paru dan seterusnya. Jadi satu harus berhenti merokok. Kedua, kurangin minuman yang mengandung kafein. Kopi. Ya. Ketiga, tetap berolahraga supaya spermanya tetap bagus. 4, hindari penggunaan celana ketat. Karena celana yang ketat malah itu nggak pakai celana malah. Memang nggak usah pakai celana, itu lebih bagus. Iya, pada penelitian di kampung, orang-orang yang cuma sarungan nggak pakai celana dalam lebih cepat istrinya hamil ketimbang yang pakai tidak pakai. Karena dia lebih isis. Jadi ya artinya lebih mudah untuk produksi spermanya optimal karena harus ada perbedaan suhu. Setuju. Ya. Gitu. Kemudian yang kelima harus banyak makan makanan yang mengandung zinc. Ini apa? Kerang. Ya, kemudian hati itu banyak mengandung zinc karena zinc itu ternyata memperbaiki kualitas sperma. Baik jumlahnya kerang. Ya, oyster. Seperti itu. Kemudian juga jangan lupa setelah makanannya bagus, olahraganya bagus, juga timing berhubungan seksnya juga harus tepat. Jam berapa ya? 4 jam. Nah kan kesibukan saya syuting di Australia, syuting di Inggris, syuting di Amerika, syuting Nah, timing. Tapi sebelum timing tentu yang pihak wanita penanggung jawab yang 55%. Iya. Ya. Pertama, dia tidak boleh ada keputihan. 70% keputihan itu disebabkan karena faktor infeksi. Ya, jadi terutama di Indonesia infeksi jamur. Apalagi kalau pasangan remaja itu sebelum menikah melakukan free sex, berganti-ganti pasangan. Itu bahaya banget. Infeksinya akan tinggi. Terus, yang kedua, mulut rahimnya harus terbuka, menghasilkan lendir rahim yang tidak jahat sama sperma. Karena beberapa wanita dua-duanya sehat, tapi lendir rahimnya tuh kepada sperma tuh jahat. Jadi setiap kali mau masuk spermanya dibunuh. Itu yang disebut dengan hostile cervix. Cervix yang membenci sperma. Nah, kemudian juga saluran-saluran telurnya harus bagus, termasuk getaran silie-silie atau rambut-rambut getarnya. Karena pertemuan sperma itu adanya di saluran telur. Jangan sampai tersumbat karena infeksi, ya, karena infeksi-infeksi, terutama itu ada infeksi yang disebut dengan adnexitis. Kemudian fimbre itu adalah cengkraman-cengkraman dari silinder-silinder silia. Itu juga harus bisa membawa telur keluar diambil untuk disalurkan. Kemudian indung telurnya harus menghasilkan telur yang cukup karena beberapa wanita juga banyak telurnya banyak tapi kecil-kecil nggak bisa matang-matang gitu. Bukan digoreng ya buat matang, tapi mesti dikasih hormon. Itulah kalau semuanya indung telurnya bagus, saluran telurnya bagus, kemudian endometriumnya bagus, serviksnya bagus, insya Allah si wanita itu kita sebut wanita yang sehat. Tapi jangan salah, si prianya itu semprotannya harus tajam. Iya betul, semprotan memang tembaknya harus tajam. Balik luar biasa senangnya sama dokter Boyke di sini nih.
memberikannya penuturannya itu detail dan logika, akademis dan secara umum juga betul. Terima kasih, Kasus yang paling sering ini apa nih, Dok? 30% ya. itu adalah faktor ovulasi. Ovulasi, ya. What the meaning of ovulasi itu pengeluaran telur karena telurnya tidak matang. Ya, pada wanita-wanita yang kronis, terinfeksi karena ya tadi seks bebas sebelumnya atau gangguan hormon, telurnya itu kadang-kadang kecil-kecil tidak matang dan kadang-kadang kalaupun dia keluar dia nggak bisa sampai kalau ke tempatnya. Ini termasuk ya nggak bisa dilihat dari fisik sih. Dari fisik lu sehat gak ini? Kalau dari fisik sih sehat. Iya dong. Karena aku juga kan kosongnya cuma 3 bulan dong, berarti sehat banget. Belum sampai setahun karena kalau sudah 1 tahun kita sebut pasangan yang infertil. Luar biasa. Saya sama istri saya 3 tahun ke dokter Boyke, alhamdulillah langsung cus pelentung lah. 3 tahun. Saya kan pending 3 tahun. Ya, luar biasa. Iya, kemudian 30% lagi adalah faktor saluran telur. Nah, saluran telur itu bisa karena tadi ya paling sering 70% juga karena infeksi, bisa juga karena memang bulu-bulu getarnya, tempat telurnya itu kan bergerak itu dengan bulu getar, itu tidak berjalan dengan normal. Ya. Nah, ayah memanggilnya itu diam harusnya nang itu. Pada pria paling sering adalah gerakan sperma yang saya lihat. Gerakan sperma karena kebiasaan hidup yang salah, terlalu banyak begadang, merokok dan kopi. Itu paling banyak. Yang bagus itu kepalanya gede atau kecil? Kepalanya seimbang. Dengan bentuk. Aku belum pernah lihat. Nah, kabarnya Dok, ya, penggunaan alat kontrasepsi sebelum pasangan suami istri memiliki anak bisa mempersulit pasangan tersebut untuk punya anak. Ya, betul. Jadi saya setuju banget kalau orang mengatakan kalau sudah menikah rencanakan langsung segera punya anak. Jangan dulu nanti dulu masih terikat kontrak. Aku kan jadi pramugari ini aku mau menikmati dulu. Terima dulu. Karena dengan penggunaan pil KB, penggunaan spiral apapun itu kan anti kehamilan. Kadang-kadang efeknya udah mah dia kemungkinan mandul dikasih lagi pil KB ya makin mandul lagi makin keterusan. Jadi kalau sudah siap menikah, ya menikah gitu. Dan memang menikah itu salah satu tujuannya punya anak. Punya anak dulu 1. Setelah itu KB 2-3 tahun. Rencana anak kedua terserah kapan. Tapi hamil dulu. Luar biasa. Tapi nikah dulu. Nikah dulu. Ya nikah dulu. Jangan kayak yang di samping saya ini. Kenapa emang dia? Coba kemarin kalau hansipnya itu gak ngerebek kamu. Aman. Balik kan. Pemirsa. Apa pemirsa? Gua demen nih, acara ini seminggu sekali lah dibuka mata acara ini ya. Gua demen. Memang ini kan acara malam, inspiring dan tontonannya untuk golongan A, B, C, D ini kebanyakan A+ dan B+. Nah. Mas Tukul, aku boleh nanya nggak? Oh boleh. Dokter Boyke ya. Jadi ini agak ini sedikit dok. Seandainya sudah punya anak ya dok. Kadang kan pada saat sudah KB masih aja ada yang kebobolan dok. Masih punya anak lagi. Sebaiknya gimana tuh dok? Jadi KB itu tidak ada yang 100% karena itu buatan manusia. Ya, dari 100 pemakai IUD 3 bobol. 3 pasti hamil. 97% keberhasilannya. Kalau pakai pil KB itu kalau dia pun teratur masih 2 atau 3 bobol. Hormonal juga itu? Hormonal juga sama. Oleh karena itu ya kalau sudah KB masih juga bobol, artinya memang Allah sudah menghendaki untuk tambah. Apalagi aku kan gampang hamil dok, aku ditempel gitu hamil dok. Gak, kamu tuh, bentar, kamu tuh manusia apa wedus? Wedus tuh gesek sedikit aja, langsung suspentung. Saking katanya saking suburnya, jangan suburnya. Belum juga ini dikasih lihat celana dalam aja udah langsung hamil. Ya enggak lah dok. Tuh. Jangankan celana dalam, kasih kolor hijau. Balik kan? Pemirsa. Sebelum kita teruskan perbincangan dengan Dokter Boyke, kita akan dihibur dengan penampilan bintang tamu saya yang satu ini. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Winda Fiska dan suaminya Mulyadi. In my
the only thing that's right. My first love, your every breath that I take, your every step I make, and I want to share all my love with you. No one else will do. And your eyes, they tell me how much you care. Oh yeah, you will always be. Semua yuk nyanyi. Terima kasih. Too hard, yang ngajak ngedance. Too hard that he has won. Our life has just begun. Forever, I hold you close in my arms. I can't resist your charm. Oh love, I'd be a fool for you. I'm sure you know I don't mind. And you mean the world to me, and no, I can't deny this love I feel inside, and I give it all to you. Ribuan banget. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab. Selamat malam untuk Mbak Windan dan Mas Ahy, apa kabarnya? Selamat malam, Luar Mas biasa. Teguh. Ditanya kabarnya baik. Kabar Mas. baik, gimana Mas? Kalau dia kabarnya? baik, kalau aku sebenarnya ini lagi kesel nih Mas. Tadi kan dia datang-datang ke sini kompak. Begitu disuruh nyanyi, lagunya lagu duet, dia nggak mau. Padahal itu kan harusnya duet, dia nyanyi juga depannya ya Mas. Ini bagus suaranya. senang. Terima kasih Mas. Untuk Windan. Winda. Mas boleh tidur-tiduran dulu nggak? Ya. Di jauh-jauh ada Kan ditanya mau ngomong ya. Ini baru datang Mas. Kabarnya gimana kabarnya? Kabarnya baik, Mas. Orang Baik, pendiam orang baik. ini. Baik. Mas Teguh maafin. Kalau boleh tempe nih. Tahu kan nama tempe saudara? Ya. Sudah berapa lama kalian menikah dan sudah program buat untuk si buah hati nggak nih? Oh. Kalau Pokok yang itu jawab aja, yang pokok aja. Monggo dari Aku menurut Ahy. kamu atau gimana? Kalau Emang kita beda nikah apa? sekitar itu Mas sudah sekitar 4 bulan ya. 4 bulan. ya. Menikahnya 4 bulan. Jadi kebetulan sejak Januari kita sudah planning. kejar tayang terus ya. Ya. Iyalah. Kamu masih muda, ya Iya. kan? Jadi Januari kita sudah planning untuk iya. pembuatan buah hati gitu. Ya, jadi Terus gimana Mbak Winda sendiri? Gimana sekarang? Sudah. Ini pakai bajunya cantik ya, pakai baby doll. Cantik. Mancing. Cantik maksudnya. Iya benar-benar. Pengennya anak perempuan apa anak laki? Oh, pengennya kalau aku sih apa aja yang dikasih. Cuman entah kenapa dia selalu kalau bercanda-bercanda bilangnya princess apa kabar, princess apa kabar gitu. Sebentar. Berarti cowok pengennya dia. Princess itu cewek. Bukan. Princess masa laki. Cewek.
Jaka itu princess ya. Mas, itu bukan princess, itu bences. Lagi Winda bilang katanya nggak apa aja anaknya. Maksudnya lu terusin lagi kata-katanya apa aja anaknya. Yang penting cewek-cewek banget, cowok-cowok banget. Bener. Jangan di tengah-tengah. Iya, serem. Ntar susah bikin KTP-nya ya. Oh gitu, candanya selalu bilang Princess. Princess apa kabar gitu. Aku selalu nanya, yakin dari mana kamu perempuan? Yakin dari mana laki-laki? Oh enggak yakin. Tapi besoknya nanya lagi, Princess apa kabar? luar biasa. Ya mudah-mudahan Tuhan memberkati, Tuhan mengizinkan semuanya. Amin. Amin. Karena omongan adalah doa ya. Makanya selalu kita positive thinking, apa yang kita lihat, apa yang kita bicarakan. Kembali ke buat Dr. Boyke. Apa sih tips and trick untuk pasangan yang baru menikah supaya mendapatkan buah hati nih, Mom? Iya. Pertama, timing tadi dibilang. Saat melakukan hubungan seks adalah harus pada masa subur. Masa subur itu adalah hari ke-11 sampai hari ke-17 dihitung daripada haid yang pertama. Ya. Nah, kemudian setelah tahu masa suburnya, misalnya mens yang pertamanya tanggal 3, maka hubungan seksnya adalah tanggal 14 sampai dengan tanggal 20. Itu masa subur. Kok bisa 6 hari, Dok? Ya, karena hidupnya sperma itu 3 hari, hidupnya telur itu 2 kali 24 jam, 2 hari. Jadi dihitung 6 hari itu masih bisa. Nah, itulah yang kita sebut, artinya pada tanggal-tanggal sekian, makan yang cukup gizi, jangan terlalu capek, jangan begadang. Betul-betul pada saat itu sediakanlah lilin-lilin yang romantis. Ya. Ini pakai Ranjang yang kompor malah. Bikin apa? Ranjang yang lampunya temaram, wangi, bed covernya ganti, karena kita mau menyambut sang buah hati. Malah kasih kapur baru. Tapi aku nggak bisa kalau anak Kemudian pakai kapur baru. Mas, Ya. tapi aku nggak bisa kalau pakai lilin. Kalau ngeliat lilin gue tiba-tiba langsung begitu. Kemudian yang kedua juga pada saat posisi ya, menentukan. paling bagus adalah posisi missionary, artinya yang wanita di bawah, pria yang di atas, ya. Karena pada posisi ini sperma akan merendam mulut rahim, sehingga memudahkan terjadinya masuk dan memudahkan terjadinya pembuahan. Setelah dikeluarkan atau ejakulasi, maka diam dulu 5 menit. Jangan keburu-buru, pengen ke kamar mandi, pengen pipis, pengen nambah lagi diam dulu. malahan. Itu yang seringan kan. Iya. Diam, setelah diam 5 menit, kemudian nungging 5 menit. Kenapa, Dok, mesti nungging, Kak? Nungging itu sujud. Itu posisi yang Bukan, Beliau sukai. Mas, karena bukan lakinya loh, bukan lakinya, yang perempuannya. Karena ternyata dari penelitian 35% wanita Indonesia itu rahimnya letaknya agak ke belakang. Jadi kalau dia dengan posisi hanya satu saja, missionary saja, dia nggak kerendam dengan baik. Dengan dia nungging begitu, dia menjadi ke depan posisinya, sehingga memudahkan terjadinya penetrasi. Nungging 5 menit, udah selesai nungging, baru ke kamar mandi bersih-bersih ya, Dok. Kalau enggak apa-apa, peluk aja. Dan dengan cara itu juga kita berharap ya. Kemudian pada saat itu, Dok, apa boleh aktivitas dulu? Ya istirahat dulu, peluk suami, apa. Nggak usah terlalu terburu-buru lah. Itu masa-masa subur. Dan sambil sebelumnya tentu kita berdoa dulu ya kan. Seandainya ini jadi, mudah-mudahan jadi anak yang soleh, anak yang sempurna. Dengan cara seperti itulah. Nah, inilah justru momen-momen, apalagi masih pengantin baru seperti ini, 2 hari berturut-turut, 2 hari sekali itu perlu pada masa subuh. 2 hari sekali ya. 7 kali sehari itu. Emang selama ini berapa hari sekali? 7 hari sekali. 2 hari sekali. 2 hari sekali pada masa Sehari 7 subur. kali malah ya. Nggak boleh ya, Dok, kan untuk Oh nggak Karena boleh, supaya- istrinya sendiri kok nggak Enggak, maksudnya boleh. kalau untuk pengen hamil. Kalau pengen hamil kan supaya sperma yang dikeluarkan sperma yang kualitas. bagus, yang sudah matang, yang bisa membuahi. Kalau tiap hari atau kadang-kadang sehari sampai 7 kali, bagus ya, Dok. itu sih yang udah kadang-kadang yang bukan sperma yang keluar angin. Ya. Tapi bisa, aku jadi
pengen nanya nih Mas. Ya, boleh. Soalnya kadang-kadang dia, besok ini lagi makan sup ayam kampung gitu, suka gitu-gitu. Itu juga bisa nambahin. Sup ayam kampung itu adalah protein. Dan sebagian besar badan sperma terbuat dari protein. Tapi jangan lupa juga zincnya, artinya kerang. Makanya kalau belum menikah itu yang laki-laki banyak makan kerang, tapi jangan kerang dari Jakarta ya, karena dia tercemar. Kalau bisa kerang-kerang dari tempat lain, karena dari daerah. Karena itu banyak sekali Pangandaran Mas. Itu kerang semua apa sudah aja, kerang terbukti. hijau, kerang darah. Kerang darah, kerang hijau, bahkan kerang yang dari sawah, kerang tutut yang kalau orang hepatitis kadang-kadang juga minum. Itu proteinnya tinggi sekali dan zincnya juga tinggi. Kalau kerang paling tinggi apa dok selain oyster? Keranjang itu mah. Zincnya itu ya. Zinc. Apa aja ya dokter? Ya. Dari beberapa penelitian dengan makan kerang itu bisa meningkatkan dengan teratur makan kerang satu porsi itu ada penelitian bisa menaikkan sampai 30 sampai 40%. Mungkin ada bocoran dari Dokter Boyke harus beli di mana saya? Ya kalau belinya dari maksudnya Toko semen Mas. Toko semen. Daerah-daerah seperti misalnya Indramayu, Cirebon, dia dibawa aja. Kalau kerang di Jakarta kita takutnya tercemar dengan merkuri. Bela-belain nih ke Indramayu. Baik titip sama dia aja di Tanjung Pinang. Ah, Tanjung Pinang bagus. Makassar, Medan, itu kan masih bagus ya ininya lautnya. Besok kita ke Indramayu mau Cirebon nggak ya? Oke, bagus. Mungkin dari Mas Mulyadi ada yang di... Ada yang mau ditanyain? Mas Hai? Kayaknya enggak. Belum? Belum. Atau mungkin mau bertanya kalau misalkan seandainya sudah hamil, apakah masih tetap boleh berhubungan intim gitu? Sampai usia berapa kan? Ya, boleh. Pada prinsipnya hubungan seks itu boleh. Cuman itu keterangan dokter. Nanti kan dilihat letak ari-arinya di bawah atau enggak. Kemudian dia ada riwayat keguguran atau enggak sebelumnya, ada keputihan atau enggak. Terus maaf, suaminya nakal apa enggak. Itu juga termasuk pertimbangan-pertimbangan. Lihat nakalnya jangan ke sini, ke sana. Sorry saya jaga banget. Nah, saya masuk ke tempat, tukul. Nah, ketahuan ya, nggak boleh. Ya kan nggak ke tempat. Kamu jadi apa ya? Ya kan nggak ke tempat. Nggak tempat tapi tetap aja. Paling aman, kalau sudah jadi paling aman sih nanti tunggu sampai hamilnya 4 bulan. 17 minggu itu ari-arinya sudah terbentuk. Jadi kondisi si janin itu udah nempelnya lebih kuat. Berarti bulan Itu keempat paling ya? bagus, ya. Bulan keempat. Ya tahan-tahan dulu lah, kan bisa pakai cara-cara lain. Ini gua demen yang ini. Lo pakai cara lain, demen emang istrinya lagi hamil? Ya enggak, ini ngomongin teman-teman saya mah gitu. Cara lainnya Ya kan ada Jojo segala ya Jo ya. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya ada seorang presenter top yang sedang berbahagia dengan kehadiran sang buah hati. Beberapa waktu lalu siapa dia, kita sambut Coki Sitohang. Ini kalau udah ketemu ini kayak ketemu dengan Danjen Kopassus saya. Mayor Jenderal Agus Sutomo, Leting 84 ya. Luar biasa. Ini beliau ini aduh di atas saya Leting 85 saya. Tapi kami berdua baru kehilangan sahabat beberapa bulan yang lalu. Ya, itu Mayor Jenderal TNI Madyagra, tapi nggak apa-apa. Itu semua udah takdir dan muncul TNI yang sangat luar biasa. Solid untuk menjaga keutuhan NKRI gitu. Kata marga dan sumpah prajurit tetap dilakukan ya. Pemirsa, bagaimana kisah Mas Coki Sitohang dan Coki Sitonggos ini tentang sang buah hati? Don't go anywhere. Oke, masih di Puan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Kembali ke lab.
Apa kabar nih Bung Coki ini? Baik Mas Tegul, sehat? Sehat, alhamdulillah. Mas Tegul ini mana ya? Perasaan ada satu sahabatmu yang nggak kelihatan di sini. Biasanya ada wajahnya tuh yang nggak ada mukanya itu loh. Mana ya? Yang mana? Nggak ada mukanya. Nggak ada mukanya. Ini malah nggak ada mukanya, nggak ada pikirannya malah. Siapa? Itu ada di satu yang agak. Yang mana ini? Ini. Oh bukan. Ari Lasso gitu. Oh iya ketelihan. Ya ini kemarin tangkap polisi 2 hari. Astaga. Balik sekarang ke benang merah. Kalau bahasa Inggrisnya the red of the benang. What the meaning benang English? Nih, tanya Mas Joki. Mas Joki benang merah. Brother, can the meaning benang English what? Benang merah apa? Itu nggak bisa diinterpretasikan kata per kata. Iya, Susah seperti merah. gini misalnya Mas saya tanya. Bahasa Inggrisnya panjang apa? Long. Bahasa Inggrisnya nasi? Rice. Kalau nasi panjang? Long rice. Lontong. Kalau 1 one book, ya. 2 tuh book, buku jatuh gedebuk gitu ya. Untuk Mas Cokin, ngobrolin buah hati. Iya. Ya. Sudah bisa apa nih si kecilnya? Ponakan gua nih. Iya. Dia pasti bangga banget disebut ponakan Mas Tegul. Tapi nggak tahu akibatnya dia nyebut gitu, Mas. Jadi Abigail sekarang 3 tahun Mas. Subhanallah. Sudah ngomongnya pakai kalimat. Wow. Misalnya papa Bibi mau naik ke meja ini boleh apa enggak sih? Iya. Jadi udah bukan kayak Udah papa, jelas. mama minta enggak, tapi udah digabung kalimatnya. Luar. Terus dia ya lumayan Mas, tok aktif juga karena pasti keturunan yang asli ya. Bukan hanya keturunan, siapa dulu pamannya dong. Iyalah. Pamannya. Siapa dulu Apa bapak? hubungannya ke pamannya? Apa hubungannya? Pamannya juga takut nih. Siapa dulu bapaknya? Pamannya kan mainan terkenal Lego ya. Gini loh. Lego. Bagi anak saya ketika disebut sebagai ponakannya Mas Tegul itu menjadi sebuah stigma di masyarakat. Harusnya paling enggak ya bersyukur. Iya, bersyukur. Mamanya seorang cover boy dari majalah Serangga, ya kan. Pinter Mas, Tadi udah Mari, bisa aktif. ngomong ya, Iya, aktif ngomong itu. aktif. Makin cantik sudah pasti. Oh, pasti. Kemiripannya justru ke bapaknya. Bukan ke pamannya. Bukan. Senang. Oh, paman yang agresif. Iya, Jangan nanti sangat kan agresif. anaknya Mas Joki, anaknya dia aja kagak mau mirip dia. Tega, jangan buka rahasia dong. Kan maksudnya mirip ke mamanya buka semua rahasia. dong. Lo tadi ikut. Tadi ikut. Oh, keren banget. Wong nggak saya kaget anak saya tahu nyemplung di kolam renang. Plung. Bener-bener tadi kayak kecebong banget. Kembali udah bisa berenang lah. Kembali ke benang merah. Untuk Mas Coki nih. Iya, Mas. Kalau kita flashback sedikit nih, setelah menikah berapa lama nih Mas istrinya hamil dan ada kesulitan nggak waktu itu mau? Puji Tuhan Mas, waktu itu langsung diberikan Luar biasa. anak. Subhanallah. Jadi kami nggak nunda-nunda juga. Kami nikah di bulan Juni, tanggal 18. Bulan depannya, bulan Juli pas saya lagi ada studi keluar. Wah, ditelepon dari Indonesia langsung. Papa, aku cus pelentung. Bener. Terus pelentung luar. Tega nih bener-bener ya. Cus pelentung. Istilahmu itu. Di luar negeri ya. Jadi selama masa kandungan hampir tidak ada masalah. Tapi begitu mau melahirkan, ini sebenarnya kita inginnya normal. Doanya juga normal. Tapi sampai sudah bukaan keberapa gitu, susah. Nggak maju-maju. Nggak maju-maju dok, jadi agak sulit. Sudah Orangnya kalau buka stimulasi. Terus stimulasi susah, akhirnya kita terpaksa rangsang pun nggak bisa Iya, ya. akhirnya kita ngambil keputusan di sesar. Iyalah, kasihan kalau nggak ibunya. Sakit banget. Sakit banget, apalagi dengan induksi itu Induksi kan. maksudnya, iya. Ya, di induksi itu kan biasanya ada hormon oksitosinnya kayak yang dimasukkan tuh mules tapi nggak. Itu mulesnya kan bukan mules yang biasa, dikuatkan lagi. Ya dibikin lebih tambah mulesnya lagi. Hampir sama dengan waktu mama saya melahirkan saya. Muka pertama nggak keluar, muka kedua nggak perlu kasih tulang sebelum dipakai pakai tulang. Paling bulan. Mas Tegul, maaf
sebentar. Ini kebohongan publik. Tunggu, ini kebohongan publik. Mohon maaf, kita luruskan dulu. Karena beberapa waktu yang lalu, saya pernah mendengar bahwa Mas Tugu bukan lahir lewat proses seperti itu. Ini kebohongan publik, Mas. Mas harus jujur. Saya dengar beberapa waktu yang lalu bahwa Mas Tugu ini lahir ke dunia ini lewat hadiah makanan ringan. Ya, Ini dia Mas yang ngomong. Ini bisa dilaporin Mas. Hadiah Abu Gosok. Mas, aku penonton bukan Empat Mata loh. Jadi aku dengar dia ngomong begitu waktu itu. Yang benar yang mana? Itu emang mamanya bilang, katanya itu mama waktu ngelahirin Mas Tukul berapa bulan? Enggak, orang itu hadiah kuaci. Tuh kan? Betul. Makanya sering makan kuaci ya. Apalagi yang makan orangnya ompong. Sesar ya Mas ya dulu ya. Ini kan pembunuhan karakter namanya. Karakter kan emang itu nyata Mas. Saya di sesar waktu itu cuma pistolnya agak kepanjangan kesobek. Macem-macem ada. Enggak, saya waktu itu normal, waktu itu nunggu beledek aja nunggu. Nunggu geledek aja lah. Gerhana matahari total geledek dua. Masa bunyinya begitu? Dah kerja. Sekarang kerja. Untuk Dokter Boyke ini. Bisa nggak Dok merencanakan jenis kelamin laki-laki atau perempuan walaupun semuanya terserah pada Yang Maha Kuasa? Ya, bisa. Jadi kita biasanya terutama kalau kayak keturunan ini kan mintanya biasa pengen ucok. Apa sih harus ada ucok karena dia akan membawa marga. Nah biasanya kalau sudah 2 butet, misalnya yang ketiga kita baru program atau 1 butet pun boleh kita program. Saya lagi program nih Dok untuk yang laki-laki. Nah biasanya kita pakai cara yang alami. Cuman cara yang alami itu keberhasilannya sekitar 75-80%. Yang 20-25% saya katakan itu adalah terserah pada Yang Maha Kuasa. Misalnya untuk dapat anak laki-laki, laki-lakinya harus jadi macan 3 bulan, perempuannya jadi kambing 3 bulan. Artinya laki-lakinya harus banyak makan daging-dagingan, perempuannya harus sayur-sayuran saja. Kemudian itu pertama. Yang kedua, untuk anak laki-laki hubungan seksnya itu harus pada saat telur keluar. Jadi betul-betul dites pakai ovutest atau pakai tes ovulasi itu keluar. Karena yang kita harapkan adalah sperma yang laki-laki itu yang akan membuahi. Karena sperma laki-laki itu dia gesit, kepalanya kecil, bentuknya lebih kecil daripada sperma yang wanita yang X, sehingga dia cepat sekali membuahi. Dia meninggalkan sperma yang wanita. Nah kemudian yang ketiga, sperma itu suka sekali dengan suasana basah. Maka 15 menit sebelum hubungan seksnya dibasuh dulu organ intim wanitanya itu dengan menggunakan 1 sendok baking soda dengan 1 gelas air. Dia disiram gitu? Ya, disiram sehingga suasananya basah. Nah itu insya Allah basah. Sehingga 80% itu insya Allah anaknya laki-laki. Kalau perempuan? Nah, itu saya udah coba pada beberapa pasien yang menginginkan program itu. Ya kita bantu juga sih di klinik dengan makanan-makanan tertentu. Tapi insya Allah dapat. Karena ada beberapa yang 3 anaknya perempuan terus. Atau 3-3-nya anak laki-laki pengen terakhirnya anak perempuan. Kita bisa coba juga. Kalau perempuan balikannya juga? Kebalikannya. Yang ceweknya yang cowoknya jadi vegetarian, yang ceweknya jadi daging. Itu akan suasananya juga asam. Kalau nggak perempuan, nggak laki-laki makan bunga pot sama pot banyak. Emang dia makan beli. Kebalik. Kemudian cabai-cabean Mas. Gitu. Cabai-cabean lagi mahal. Kalau pengen kembar bisa juga nggak? Kembar kita harus lihat ada keturunan atau tidak. Kalau misalnya tetap maksa kembar, biasanya kita lakukan bayi tabung. Ya, kalau bayi tabung kan tinggal berapa yang dibuahi, dimasukkan, ditempelkan di situ. Biasanya bisa kembar 2, kembar 3. Tapi kalau dengan cara yang biasa, untuk bisa dapat kembar itu sulit. Kalau nggak ada keturunan, sulit sekali. Ya. Tapi bagus sekali, bagus. Thank you Dok, ini ilmu sekali. Jadi apalagi kami yang lagi program. Ya, yang lagi program boleh. Ya terima kasih. Tapi tetap jadi kami memang lagi program. Mang lu suami istri, mang lu. Tadi katanya kami. Majikan mah baby sister aja. Tapi Dok, itu semua kan yang penting adalah usahanya, bukan doanya aja Dok ya. Kalau doa tanpa berbuat nggak bisa apa-apa ya Dok. Kembali ke
Kayaknya Mbak Winda dan Mas Ahi masih penasaran nih. Kalau ada yang ingin ditanyakan pada dokter, monggo. Ini dokter Boyke kesibukannya luar biasa. Ini habis ini syuting lagi di luar negeri ya. Kalau misalnya makanan-makanan gitu yang dilarang apa? Yang dilarang, cuman aku pernah bilang pernah dikasih tahu katanya harus banyak makan susu kedelai. Itu maksudnya buat apa sih? Semua protein, apakah itu sifatnya nabati ataupun sifatnya adalah yang hewani, itu bagus sekali untuk mempercepat kehamilan. Mau kacang, mau apa. Sebenarnya pantangan nggak ada, nggak terlalu harus nggak boleh ini nggak boleh. Yang penting adalah tadi hubungan seks yang teratur pada saat masa subur. Dua-duanya dalam keadaan sehat, dua-duanya dalam keadaan tidak stres dan mempunyai pola hidup yang sehat. Insya Allah anaknya juga akan sehat. Tapi jangan lupa, ketika sebelum mau memprogramkan kehamilan, kita mesti periksa, terutama terhadap infeksi. 70% itu penyebab kesulitan hamil. Data-data dari klinik Pasuti itu adalah infeksi. Tokso, rubella, CMV, kemudian chlamydia, herpes 1, herpes 2 itu harus diperiksa. Iya. Tapi kalau misalnya belum sempat periksa, terus ternyata udah hamil nih. Nanti kita periksa. Ada lagi ya? Ada, kita periksa pada waktu hamil ada. Itu akan makan obat sampai melahirkan. Oh, tapi belum tentu nggak jadi kan? Belum tentu babynya? nggak jadi, tapi tetap harus minum obat. Karena kita takutkan anak-anak itu mengalami kecacatan nantinya. Itu yang kita takutkan. Kenapa nunjuknya ke situ? Tapi dari tes itu Pak Dokter kalau biasanya harus dari hasil labor ya? Atau Dari hasil laboratorium kelihatan misalnya IgM toksoplasmanya positif. Yang paling bahaya itu IgM. IgM itu infeksi baru. Itu harus bersih banget. IgG kalau dia nilainya di atas 3 kali lipat itu juga lebih berbahaya. Nah, kita makan dikasih obat-obat antivirus, bakteri, tokso dan chlamydia itu untuk sampai melahirkan. Biasanya kita akan berikan sekali. Luar biasa ya. Masuk lo, Mas Coki mau tanya. Pak Boyke ini menjelaskannya sangat komprehensif, enak menyenangkan. Saya pikir Bapak sebaiknya jadi dokter. Kan udah jadi dokter, Mas Coki. Ini Coki makin kesini makin stres kayaknya. Enggak, Mas, tadi pas datang belum stres. Pas aku bilang kembar dia langsung stres, Mas. Langsung buyar. Kenal lo tuh gitu loh, Cok. Gua kenal lo tuh ya seperti angkat kembaran. Saya jujur aja tadi waktu dipanggil nama saya keluar, saya lihat pertama Vega berdiri, saya lihat dia, wah saya senang ketemu. Vega udah lama gak ketemu. Lihat Winda, lihat suaminya, lihat dokter, senang. Tapi lihat Mas Tukul tuh saya hilang harapan gitu loh. Blank langsung ya, langsung error gitu ya. Blank kayak loading sedikit ya. Saya nggak percaya gitu. Luar biasa. Gak ngeblank sih, ngeheng. Kok ada orang seperti ini. Yang melanjutkan dia. Yang melanjutkan loh. Kembali ke laptop. Untuk Dokter Boyke, sekarang ini kan sedang tren wanita melahirkan secara sesar nih, karena khawatir kurang gigit nih. Bener nggak, Dok? Sebenarnya wanita-wanita yang